dan peserta lomba paduan suara South Celebes Christian Choir Festival. Festival ini dilaksanakan berdasarkan program kerja Seksi Kreasi Musik Gepil Via Dolorosa bersama dengan Universitas Ciputra, Pemkot Makassar, dan PT Mas Pindo Rantai Bala Sulawesi Selatan. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili, dalam hal ini Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Bapak Samhyar Islam Hatta SLCD. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk mewakili Pak Wali Kota. Selamat datang Ketua Kerukunan Keluarga Rantai Bala Dr. Julianus Ake SKP MH. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Johannes Metris MTH. Dan selamat datang kepada Ketua Majelis Pekerja Jemaat GPI Gepil Via Dolorosa, Pendeta Abraham Patodoran SDH. Pak Pendeta minta maaf, mulut ini biasa dengan GPIB jadi hampir tadi terucap. Minta maaf Pak Pendeta. Dan selamat datang untuk kita semua. Mari kita beri aplaus. Terlebih untuk paduan suara, supaya sebentar suaranya keluar. Tidak ada suara dalam. Baik, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, Shalom sekali lagi untuk kita semua. Seperti yang berlaku di segala dunia, di mana-mana ada tempat perlombaan, ada tata tertibnya. Dan dengarkanlah tata tertib yang akan saya bacakan dan disimak baik-baik oleh kita semua. HP, handphone harap di-mute-kan. Yang kedua, hadirin penonton undangan duduk tenang pada kursi masing-masing. Tidak diperkenankan mondar-mandir saat peserta tampil. Yang ketiga, tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok selama berada baik di dalam auditorium maupun area Universitas Ciputra. Yang keempat, pintu masuk dan keluar auditorium akan ditutup selama peserta tampil di atas panggung. Yang kelima, tepuk tangan hanya diperkenankan saat peserta telah selesai bernyanyi dan konduktor telah memberi hormat. Yang keenam, pengambilan foto tidak diperkenankan oleh hadirin maupun anggota paduan suara. Pengambilan foto peserta hanya akan dilakukan oleh panitia. Pengambilan foto peserta akan dilakukan oleh panitia sebelum peserta turun dari panggung. Tetap menjaga kebersihan dan kerapihan selama berada di lingkungan Universitas Ciputra. Itu tata tertib yang ke-8. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat dan panitia tidak akan melayani hal-hal terkait gugatan atas keputusan juri.
Hadirin yang terhormat, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya mohon kita bangkit berdiri. Kami menyampaikan kepada hadirin semua bahwa acara ini selain terselenggara berkat kerjasama Universitas Ciputra, Pemkot Makassar, dan PT Maspindo, disponsori juga oleh yang jauh di ujung utara, yaitu yang pertama Bapak Penatua Insinyur Maurits Mantiri MM. Sponsor kami yang lain adalah Emina, Pocari Sweat, Hotel Gamara, Fajar TV, Koran Harian Rakyat Sulsel, Top Coffee, dan ini dia yang penting, harus dibeli buku-buku dan baju kaos yang dibawa jauh-jauh dari Bandung oleh Bapak juri kita, Bapak Tommy Gandhisaputra, demi untuk mengejar Bandung Halal Society. Baik, informasi tambahan untuk kita semua, setialah sampai akhir karena ada 10 goodie bag. Jadi yang diberikan saja kepada yang beruntung dan yang setia sampai akhir. Baik hadirin yang terhormat, kita akan menyaksikan tarian 4 etnis yang dibawakan oleh Gereja Toraja Jemaat Bukit Tamalan Ria.
Mari tepuk tangan dan berteriak sekali lagi. Tidak bisa lihat yang bening-bening. Baik. Kita lanjutkan acara kita. Akan mendengarkan laporan Ketua Panitia diwakili oleh Ketua Tim Kreasi Musik Jemaat Via Dolorosa Worship kepada Bapak Ronald Dalambanua MM. Kami persilakan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Samhir Islam Hatta SSTP MM. Yang terhormat Ketua Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Sulsel Barat yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Yang terhormat Ketua Kerukunan Keluarga Rantebala Kota Makassar dan sekitarnya, Bapak Dr. Julianus Ake, SKP MKEP. Yang terhormat Ketua Majelis Pekerja Jemaat Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa Makassar, Bapak Pendeta Abraham Patron STH, bersama seluruh jajaran majelis gereja yang hadir pada hari ini. Yang terhormat ketiga Dewan Juri yang telah bersedia mendampingi dan hadir pada hari ini, Bapak Tomianto Kanisa Putra, Bapak Dionisio Patiselano, Bapak Christian Elwarin, yang kami hormati seluruh peserta Festival Paduan Suara South Sulawesi Christian Choir Festival 2023 dan hadirin sekalian yang kami hormati. Izinkan saya, Ketua Seksi Kreasi Musik Gebil Via Dolorosa Makassar, mewakili Ketua Panitia Pelaksana Festival Paduan Suara SSCF 2023 ini, berhubung Bapak Ketua yang pada hari Senin kemarin harus kembali ke tempat tugasnya di Yaukimo, Papua, sehingga kami dari Seksi Kreasi Musik menghandle kegiatan ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit laporan pelaksanaan Festival Paduan Suara SSCF 2023 ini. Yang pertama, bahwa pelaksanaan Festival Paduan Suara South Sulawesi Christian Choir 2023 ini merupakan salah satu program kerja Seksi Kreasi Musik di bawah naungan Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa Makassar tahun 2023, di mana kami konsen pada pembinaan musik dan juga vokal intern dalam jemaat, baik itu berupa pembinaan maupun juga untuk pelayanan-pelayanan baik di dalam gereja maupun keluar daerah. Dan untuk setiap tahunnya kami memiliki program unggulan. Salah satunya tahun lalu kami melakukan pelayanan holistik ke daerah cukup terpencil di daerah Rantebala, yang hari ini menjadi sponsor juga, melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan juga pelayanan musik. Dan tahun ini kami sepakat untuk menjadikan program unggulan kami adalah event Paduan Suara di Kota Makassar. Pelaksanaan event ini dilaksanakan hari ini tanggal 27 Mei 2023 di Auditorium Kampus Universitas Ciputra Makassar, kawasan Center Point of Indonesia, atas kerjasama sebagai sponsor baik adalah Universitas Ciputra sendiri. Kemudian dari tujuan pelaksanaan event Paduan Suara ini, yang pertama adalah memberikan wadah untuk berkompetisi dan apresiasi bagi seluruh paduan suara di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya.
Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan kreativitas bernyanyi, khususnya pada paduan suara, sehingga melalui Festival Paduan Suara SCF ini diharapkan kualitas paduan suara juga boleh semakin ditingkatkan secara umum di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Saya juga menyampaikan bahwa pada hari ini melalui Festival Paduan Suara SCF ini ada 10 tim peserta yang akan menampilkan kemampuan mereka dengan jumlah total peserta sebanyak 346 orang, tambah ofisial dan juga seluruh pendukung dari setiap gereja maupun kampus yang mendampingi. Ke-10 tim peserta paduan suara, yang pertama Omnitago Choir. Ya, tepuk tangan untuk Omnitago. Yang kedua G5 Ministry Choir. Ketiga The Four Choir. Yang keempat paduan suara GPIB Bahtera Kasih. Yang kelima Gita Choir dari SPG. Yang ketujuh David Voice. Yang kedelapan Kanson Choral. Yang sembilan, tamu yang paling jauh hari ini mungkin dari Luwu Timur, Paduan Suara Gereja Katolik Maria Immaculata. Dan sebagai tim dengan peserta terbanyak 47 orang dari Smakar Voice Rantepal. Adapun sumber pendanaan kegiatan Festival Paduan Suara Sulawesi Christian Choir 2023 ini melalui usaha dan panitia melalui donatur baik dalam Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar, juga dukungan dan kontribusi yang luar biasa dari seluruh anggota jemaat Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Wirausama Makassar, dukungan dari pemerintah Kota Makassar, kemudian dari Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara, Bapak Penatua Insinyur Maulid Matiri MM, yang sebenarnya beliau atau rombongan sedianya hadir hari ini, bahkan membawa vokal group untuk mengisi di acara pembukaan. Namun disampaikan bahwa kemarin ada musibah yang dialami, rombongan dari Ibu Wali Kota mengalami kecelakaan bus dan bahkan ada 3 korban yang meninggal, sehingga Bapak Wali Kota dan Ibu harus mengurus segala sesuatunya. Kita turut berduka cita dan kiranya semuanya boleh Tuhan pulihkan. Menjadi doa kita semua pada hari ini. Kemudian dukungan dari PT Masmindo Dwi Area yang bertempat di Rantebala, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kemudian yang menjadi media partner event ini adalah Fajar Makassar Televisi bersama Koran Rakyat Sulsel. Menutup laporan saya mengucapkan selamat berlomba untuk 10 tim yang telah siap dengan gagahnya, dengan cantiknya pada hari ini untuk kami nikmati, kami saksikan bersama di ruangan ini. Kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita semua memajukan Paduan Suara Kota Makassar bahkan Sulawesi Selatan secara umum. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dan semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan event ini, secara khusus kepada seluruh jajaran majelis, sekali lagi Gereja Protestan Indonesia Luwu Wirausama Makassar, kepada PGW Sulsel Barat, kepada pemerintah Kota Makassar, pemerintah Kota Bitung, kepada pihak Universitas Ciputra sebagai penyedia venue acara pada hari ini, kepada seluruh rekan-rekan panitia pelaksana yang telah bekerja keras selama kurang lebih 5 bulan menyediakan seluruh kegiatan hari ini, dan juga kepada seluruh sponsor yang boleh berperan, baik dari Hotel Gamara,
Pocari Sweat, Top Kopi, dan juga Emina Kosmetik. Demikian penyampaian dan laporan saya mewakili Ketua Panitia. Selamat berkompetisi, selamat memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hadirin yang dimuliakan Tuhan, kita akan masuk ke dalam sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Pekerja Jemaat Gereja Protestan Indonesia LU Jemaat Via Dolorosa. Kepada Bapak Pendeta Abraham Paturunan STH, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum Bapak Pendeta Yohanes Metris. Yang saya hormati Ketua Kerukunan Keluarga Besar Rantai Balang Bapak Dr. Julianus Ake. Yang saya hormati dan banggakan ketiga Dewan Juri Bapak Tommy Kandisa Putra dan teman-teman. Yang saya hormati perwakilan PT Masmindo Dwi Area, perusahaan eksplorasi tambang di Rantai Bala, Kabupaten Luwu. Secara khusus kepada putusan ataupun sebagai informasi tadi, ternyata karena ada halangan dari pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang kami hormati, para ofisial dan juga peserta lomba paduan suara bersama dengan hadirin yang boleh hadir menyaksikan kebersamaan kita pada hari ini, dan secara khusus yang kami kasihi Ketua atau tim kerja panitia pelaksana South Sulawesi Christian Choir Festival tahun 2023. Puji syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan bahwa pada hari ini menjadi momen yang sangat penting. Kita boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah kebersamaan ini, kita boleh berbagi, bersuka cita, menyaksikan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Momen SSCCF ini adalah salah satu program kerja Gepil Jemaat Via Dolorosa di tahun 2023, yang sekaligus ternyata ini momen peristiwa yang pertama dalam level paduan suara Sulawesi Selatan, dan karena itu ini perlu ditindaklanjuti ke depan, sehingga event ini tidak hanya sampai di tahun ini, tetapi akan terus berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Kita patut bersyukur bahwa ternyata para peserta yang hadir ada dari Luwu Timur dan Tanah Toraja dan Kota Makassar dan sekitarnya. Dan karena itu kepada
segenap peserta lomba paduan suara ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghadirkan diri sebagai gereja Tuhan, bersaksi dalam kebersamaan melalui puji-pujian. Jadi rohnya sebenarnya itu adalah bagaimana kita hadir memuji Tuhan. Ya, bukan kita datang di sini semata-mata untuk mencari juara. Iya, kita datang ke sini untuk menikmati kebersamaan, tetapi terutama adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, saya juga berbincang-bincang tadi dengan Bapak Kabid. Ya, mohon Pak Kabid, ya tahun depan ini bisa ditingkatkan, dibantulah, karena ini juga menyangkut soal wajah Kota Makassar disorot dari berbagai tempat. Iya, paling tidak ada income bagi masyarakat Kota Makassar, bagi perindustrian yang sementara bergerak di Kota Makassar. Karena itu kepada teman-teman nantinya bisa konsultasi, berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kota Makassar, sehingga semakin kuat kemitraan kita dengan pemerintah. Kami kira itu, ya, terima kasih kepada segenap yang telah memberikan dukungan, doa, dan semua berbagai pihak yang telah memberikan masukan itu. Karena itu kami ucapkan terima kasih, baik dari pihak pemerintah, dari pihak gereja PGIW wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan juga setiap gereja-gereja yang mengutus pesertanya untuk hadir tempat ini. Ya, semoga acara ini berjalan dengan baik dan kita kembali ke jemaat, ke tempat kita masing-masing dengan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Apresiasi khusus kepada panitia. Terima kasih kalau pada hari ini menjadi pembuktian bahwa kita bisa melakukan event yang besar ini. Kita bangga, tetapi jangan lupa bahwa ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan kiranya memberkati dalam rencana dan program kerja selanjutnya. Terima kasih kepada Universitas Ciputra juga yang telah memberikan fasilitas yang begitu memadai untuk kita tempati bersama-sama dalam pesta paduan suara hari ini, pesta memuliakan Tuhan. Jadi semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan kepada panitia sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bapak Pendeta Abraham Paturunan STH yang telah memberikan sambutannya untuk acara ini. Sambutan yang kedua dari Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Dalam hal ini diwakilkan kepada Sekum PGIW Bapak Pendeta Johannes Mestris MTH. Kepada Pak Pendeta kami persilahkan. Ini salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari bahagia, hari sukacita bersama. Kita dihimpunkan dalam satu persaudaraan yang sungguh luar biasa. Saya menyapa dengan kasih dan penuh hormat kepada Bapak Kabid Pariwisata yang boleh mewakili Bapak Wali Kota saat ini. Salam hangat kami juga untuk Pak Wali, nanti kita ketemu. Bapak Ketua Kerukunan Rantai Bala yang juga penuh perhatian hari ini untuk bersama-sama dengan kita. Kedua hamba Tuhan dari Gereja Protestan Indonesia LU, dalam hal ini Bapak Pendeta Abraham dan Pendeta Adi yang juga sama-sama dalam menggembalakan jemaat hingga boleh melaksanakan event seperti ini.
para segenap majelis gereja, Gepil, Via Dolorosa yang boleh hadir bersama, segenap tim, terkhusus yang sangat dibanggakan hari ini, yang menentukan segala sesuatunya nantinya untuk kita sukacitakan baku ketiga Dewan Juri, Bapak Tony dan dua sahabat yang ada. Pak Tony ini kayak rasa-rasa sering-sering ketemu di Tanah Toraja dulu, Gereja Toraja. Ya, saya ingat satu kali saya ikut pelatihan yang disampaikan, tapi sampai hari ini belum pernah ikut event paduan suara. Ya. Saya tidak sanggup untuk menyapa kita semua karena Bapak Pendeta kalau bicara selalu dimulai dengan saudara-saudara saja. Ya. Jadi untuk menyapa semua kita yang hadir pada saat ini cukup bangga melihat segala orang-orang yang dikaruniai potensi luar biasa oleh Tuhan untuk menyanyi dalam paduan suara. Ini saya sapa kita dengan kasih, dengan hormat. Selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Tuhanlah yang dimuliakan di dalamnya. Pertanyaan penting sebenarnya adalah hari ini ketika hadir di sini, apa sih yang merupakan harapan kita? Ya, motivasi terbesarnya dan harapan yang kita mau capai ini sebenarnya apa? Dan apa yang sedang menggebu-gebu di dalam hati hari ini, bahwa nantinya setelah kegiatan ini selesai, apa sebenarnya yang kita mau rindukan untuk disampaikan? Paling tidak, karena ini adalah kompetisi, adakah juga yang berharap bahwa semoga kita yang mendapatkan kategori, masih pakai ini apa ya, gol apa yang gitu-gitu ya, ya. Tidak ada lagi sekarang juara 1, juara 2, juara 3, tetapi gold dan apa, silver dan selanjutnya ke bawah. Tapi adakah juga yang dirasakan dan diharapkan saat ini bahwa kira-kira semoga kita bisa pada posisi itu, atau sama sekali tidak ada, Pak? Seperti itu ya? Tidak ada ya? Maka ini adalah pesta paduan suara yang sangat rohani, karena semua datang kiranya Tuhan memberikan keteguhan untuk menyanyi dengan baik dan Tuhan dimuliakan di dalamnya, tanpa ada yang berharap biarlah kelompok kita yang dimuliakan pada akhirnya nanti. Setuju? Paduan suara itu sudah dimulai sejak dari zaman Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tetapi segalanya adalah untuk mengungkapkan isi hati berdasarkan pengalaman imannya bersama dengan Tuhan demi untuk kemuliaan Tuhan, dan tidak ada sama sekali untuk mau memuliakan diri sendiri. Di Perjanjian Baru sekalipun, bahkan ketika sejarah gereja mula-mula juga melakukan hal yang sama, hanya untuk mau mengungkapkan imannya kepada Tuhan dengan segala pertolongan yang sudah disampaikan Tuhan kepadanya. Dan karena itu benar-benar kita harus melihatnya sebagai sebuah event, menyampaikan, menyalurkan potensi anugerah yang Tuhan berikan kepada ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dalam hal memadukan suara itu, pertama adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada pada diri kita untuk digunakan dalam pelayanan setiap saat, bukan hanya pada event tertentu. Karena jangan sampai bahwa kerinduan orang-orang yang dianugerahi kemampuan untuk menyanyi dengan baik, mereka hanya mau menyanyi pada saat ada event. Tidak seperti itu kan? Tapi semua akan menjadi kantor dan paduan suara di dalam jemaat, bahkan membimbing gereja-gereja, anggota gereja untuk menyanyi dengan baik seperti Pak Tony. Amin. Tapi satu saya, amin. Kayaknya rasa-rasanya sudah ada yang mulai membatasi diri untuk memberi diri secara gratis dalam pelayanan. Kalau amin, gitu kan? Terakhir, bahwa biarlah perpaduan suara juga akan memadukan hati dan perasaan kita untuk terus meningkatkan bahwa gereja itu satu adanya. Gereja itu terbuka untuk siapa saja, untuk semua, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat, dan Gepil sudah memulai hal ini. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita satu adanya. Biarlah apa yang merupakan doa Tuhan Yesus, bahwa
biarlah mereka semua satu adanya. Dengan demikian gerakan-gerakan bersama dalam oikumene kita itu adalah untuk mempererat persekutuan bersama, tetapi juga mempersatukan kita dengan warga negara yang lainnya. Paduan suara sangat mengikat kita untuk mampu membuka diri, keterbukaan terhadap satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya kita akan mengatakan kita satu. Interaksi seperti ini akan sangat dibutuhkan untuk mengenal satu dengan yang lain, mengenal karakter, dan pada akhirnya kompetisi adalah sarana untuk menjalin persaudaraan yang baik. Dan kompetisi paduan suara ini bukanlah tujuan utamanya, tetapi adalah sarana membangun persekutuan dokumen yang baik. Pada akhirnya tidak ada yang protes, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang bersungut-sungut, tetapi kembali dengan tersorak-sorai. Dan terima kasih kepada Gereja Protestan Indonesia LU, khususnya di Jemaat Via Dolorosa ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Johannes Metris MTH untuk sambutan yang tadi. Memang lain ya kalau pendeta memberi sambutan, kita senang mendengarkannya. Baik, kita lanjut ke sambutan yang ketiga. Bapak Dr. Julianus Ake SKP MKek selaku Ketua Kerukunan Keluarga Rantebala, kami persilahkan. Ini harus ada catatan kecil supaya jangan sampai salah. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Bapak Samir Islami Hatta, SSTP, MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Sulawesi Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Bapak Pendeta Johannes Metris MTH. Yang kami hormati Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia LU, Bapak Lambang Tandipare, yang hari ini berhalangan hadir dalam suatu kegiatan, kiranya diharapkan hadir dan yang seperti ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Gereja Protestan Indonesia LU Jemaat Via Dolorosa Makassar, Bapak Abraham Patuluna SDH, dan juga Bapak Pendeta Alisandra SDH MTH. Yang kami hormati Bapak Tommy Karisa Putra, Direktur Bandung Choral Society. Saya perlu menyampaikan bahwa beliau merupakan juri pada hari ini, dan lebih dari itu beliau sangat dikenal karena beliau juga salah satu juri internasional pada setiap paduan suara yang dilakukan. Mungkin karena beliau ini sangat terkenal, kita belum banyak kenal beliau. Kami mohon berdiri untuk memperkenalkan diri kepada yang hadir pada saat ini. Dan yang kami hormati seluruh juri yang ada,
sangat hati-hati panitia ini untuk menunjuk juri yang sudah berkualitas, yang cukup ternama. Yang selanjutnya kami juga menyampaikan hormat kepada Bapak Wali Kota Bitung yang pada hari ini tidak sempat hadir bersama dengan kita, walaupun direncanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Yang terhormat Bapak Direktur PT Masmindo Dwi Arya, merupakan perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di Desa Rantebala, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Yang kami hormati pengurus yayasan dan Rektor UC Makassar, Ciputra School of Business, dan yang kami hormati adalah seluruh sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang juga telah membantu menyukseskan acara pada hari ini, dan yang terakhir kepada panitia penyelenggara yang hari ini bagi saya sangat sukses menyelenggarakan event yang mungkin baru pertama kali diadakan di Kota Makassar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dalam suasana sukacita dan bahagia ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan perkenannya jualan, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan suatu event, yaitu Festival Paduan Suara Rohani yang diselenggarakan oleh Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mempertanyakan kenapa Rantebala disebut di sini. Saya perlu menyampaikan bahwa Jemaat Gepil Via Dolorosa 85% adalah berasal dari Rantebala, 85%. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak yang mewakili Wali Kota bahwa jemaat Gepil Via Dolorosa ini sudah sangat familiar dengan Bapak Wali Kota, karena tempatnya ini berada di belakang, di bagian belakang rumah Bapak Wali Kota. Malahan kami anggota jemaat sering-sering datang mengunjungi Bapak Wali Kota di rumah kediaman. Jadi sudah kami anggap sebagai orang tua. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa masyarakat Rantebala, diaspora, perantau yang ada di Makassar ini itu jumlahnya 800 kakak. Nah, 800 kakak ini tentu turut mendukung dalam pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Makassar di Makassar ini, dan tentu ke depan juga komitmen masyarakat Rantebala yang ada di Makassar ini tetap berada di belakang Bapak Deni Pomanto sebagai Wali Kota untuk mendukung beliau dalam setiap program-program yang direncanakan.
mohon sampaikan hormat kepada kami, salam hormat. Jadi kami juga dalam pelaksanaan ini kerukunan keluarga Rantai Bala yang ada di Makassar ini ikut mempersiapkan segala sesuatunya bersama dengan panitia agar pelaksanaan ini menjadi sukses dan merupakan kebahagiaan bagi kami kerukunan keluarga Rantai Bala yang ada di Makassar bahwa Gepil Via Dolorosa dapat menyelenggarakan event-event yang besar seperti ini yang menurut kami tidak kami perkirakan begitu berkualitasnya panitia-panitia ini di dalam menyelenggarakan kegiatan yang selama ini jarang dilaksanakan. Dan juga saya tak lupa mengucapkan hormat dan terima kasih kepada seluruh paduan suara dari berbagai tempat daerah yang ikut mengambil bagian dalam festival ini. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau. Terima kasih kepada Bapak PGIW Sulsel Barat atau yang mewakili. Terima kasih kepada Bapak Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia dulu yang berkenan di Palopo. Terima kasih kepada Ketua Majelis Gepil Via Dolorosa Makassar. Terima kasih kepada Dewan Juri yang hari ini akan bekerja keras untuk menentukan siapa pemenangnya. Tetapi bukan itu yang menjadi bagian utama dari festival ini, tidak lain adalah menyatakan rasa spiritualisme kita di dalam ikut membangun bangsa ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kami dari masyarakat Rantai Bala sangat bahagia, bersuka cita atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya demikian, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini saya juga sebagai pembina dalam kepanitiaan pelaksanaan festival ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kita yang hadir hari ini. Terima kasih dan kita mengucapkan kepada Ketua Kerukunan Keluarga Rantai Bala Bapak Dr. Julianus Ake SKP Angkat sambutan yang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu. Kepada Wali Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Bapak Zamhir Islami Hatta SSTP MM dipersilakan untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya mewakili Bapak Wali Kota. Wali Kota sudah menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau berhalangan hadir karena ada acara yang tidak kalah umumnya dengan acara pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa yang pertama Ketua PGWI atau yang mewakili ada Bapak Metrik. Izin Pak kalau salah, saya mohon maaf.
Ketua Kerukunan Rantai Bala, Bapak Julian Estake, izin Pak, perwakilan Kota Bitung yang sempat hadir, terus pada Majelis GPIL, Bapak Pendeta Abraham, izin Pak, terus khusus bagi pelaksana GPIL Jemaat Via Dolorosa Makassar yang telah melaksanakan kegiatan SSCCF pada hari ini. Kami dari pemerintah Kota Makassar, saya mewakili Bapak Wali Kota Makassar, memberikan apresiasi yang sangat besar sekali kepada para pelaksana kegiatan di kegiatan South Sulawesi Christian Choir Festival pada hari ini. Karena ini adalah kegiatan yang sangat berhubungan bagi industri pariwisata Kota Makassar dalam subsektor ekonomi kreatif, khususnya di bidang musik. Kegiatan ini adalah kegiatan pertama menurut Pak Menteri. Saya tadi diskusi juga, kegiatan ini katanya adalah kegiatan yang pertama untuk kompetisi di bidang paduan suara. Kemarin kami juga pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata melibatkan dari paduan suara mahasiswa. Kita undang, kita berikan ruang untuk memperlihatkan. Makanya saya bilang kompetisi ini adalah sebagai wadah mempersatukan, karena ini adalah bagian skop kecil dari dunia musik. Apalagi kita melihat di sini juri-jurinya ini tidak bisa dipikir kaleng-kaleng, skala internasional. Jadi dipersiapkan dengan matang-matang, karena ini adalah bentuk kompetisi yang mungkin bukan tujuannya menjadi juara sebenarnya. Ini adalah disampaikan dari Bapak Pendeta bahwa adalah kebersamaan yang paling penting supaya ada siklus ke depannya. Saya cuma tadi sarankan kepada Bapak Ketua Pak Metrik sendiri, saya bilang kalau ini dilaksanakan, kan saya lihatnya ini hampir rata-rata yang ikut paduan suara yang senior-senior. Maksudnya ya umurnya 35 ke atas. Jadi saya bilang usul kalau bisa kita bikin suatu yang berbeda, misalnya ke depannya ada pelaksanaan, ada dari tingkat pelajar sampai tingkat mahasiswa, supaya ada siklus nanti. Karena kalau yang sudah senior-senior sudah tua, suaranya pun bagus, tapi kan ya salah. Supaya dalam setiap festival nantinya lebih menarik lah. Karena dengan modernnya media sosial sekarang, hampir yang diposting itu yang bagus-bagus sih. Jarang sekarang yang senior-senior itu diposting. Yang paling sering itu anak muda. Kami yang kelahiran 80-an tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa kita tidak mampu mengikuti generasi XZ sekarang ini. Makanya Bapak dari Ketua Pelaksana Via Dolorosa ini mungkin memberikan waktu dan ruang buat para gereja-gereja yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang punya grup paduan suara dapat berkompetisi. Mungkin kedepannya festival ini bisa dipublish secara lebih besar supaya yang ikut juga pesertanya, kan pada saat ini saya dengar cuma 10, Pak. Saya juga belum pernah melihat lomba paduan suara, tapi yang disampaikan bahwa ini adalah pengembangan dari ekosistem di subsektor musik sendiri. Ini sejalan dengan visi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota adalah memberikan 100.000 peluang kerja dan 10.000 skill training baru. Karena ini akan meningkatkan perekonomian di Kota Makassar. Ini akan menjadi kerjaan yang baru. Bayangkan kalau hampir setiap event ada paduan suaranya. Ini kan memberikan ruang, memberikan wadah kepada paduan suara bahwa tidak menyanyi itu ada komersilnya. Jangan sampai disuruh menyanyi saja, baru tidak dibayar. Capek kami make up, baju tak seragam ini. Nah itu harus dipikirkan bahwa saya berbicara dari segi ekonomi kreatifnya. Jadi kalau cuma bicara ekonomi, kita kreatifnya dari ekonominya susah juga.
karena Kota Makassar adalah kota MICE, bagaimana menciptakan event di setiap long weekend ataupun weekend sendiri. Makanya Kota Makassar sekarang hampir kegiatan nasional. Saya juga menginfokan bahwa jangan kita takut, Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan banyak event nasional. Di tanggal 2 sampai tanggal 4 nanti ada kegiatan yang siklusnya sampai di tanggal 8 ada MNEC, kegiatan Karnaval Komodo 49 negara. Terus ada Raknis, pertemuan wali kota seluruh Indonesia berpusat di Makassar. Terus ada kegiatan F8 sendiri yang menjadi camp Karisma Event Nusantara yang masuk 10 event terbaik. Mungkin bisa seperti ini awalnya. Jadi paduan suara dulu, event kecil, akhirnya akan besar. Karena saya sendiri sebagai kepala bidang pada tahun kemarin, mulai dari pemerintah dan swasta berkolaborasi ada 276 event. Bayangkan kalau paduan suaranya ikut di situ, jangan banyak, 10 sampai 20. Karena kalau saya lihat ini dari seragam-seragamnya, lumayan juga pengeluaran ini kalau tidak dikomersilkan. Saya izin Pak Pendeta menyampaikan seperti ini supaya apresiasi buat para peserta, ada motivasi. Jangan sampai lompat jadi, tapi tidak ada apresiasi yang diberikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. South Sulawesi Christian Choir Festival akan dibuka. Mari kita hitung bersama. Hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemberian souvenir dan buket bunga kepada ketiga juri kita. Beliau adalah Presiden Bandung Choral Society, Artistic Director Bali International Choir, dan Juri Paduan Suara Internasional. Juri kita yang kedua adalah Bapak Dionisio Marlo Pitrajaya Patiswara. Beliau adalah musisi andalan Sulawesi Selatan, salah satu guru musik ternama, pelatih paduan suara, dan pengalaman menjadi juri untuk event-event lokal maupun nasional. Juri kita yang ketiga adalah Bapak Christian Elwaring. Beliau sama dengan Bapak Doni, musisi andalan, guru musik, pelatih paduan suara, dan juri paduan suara baik event lokal maupun nasional. Dewan juri yang terhormat berkenan untuk maju ke depan dan meminta dengan hormat Bapak Akil, Pak Pendeta, Pak Samir untuk bersama kita berada dalam foto, dan berkenan untuk Pak Pendeta Adi Sandra pun. Bersyukur kepadamu Bapa jika pembukaan Festival Paduan Suara Sulawesi Selatan boleh berlangsung dan tiba saatnya 10 peserta akan menyatakan pujian. Berkati mereka semua, terus ada kuat dan sehat dan hikmat ke atas mereka. Diberkati ketiga juri terkasih, sehingga dalam hikmat-Mu boleh juga memberikan nilai yang terbaik bagi setiap peserta.
panitia dan setiap pengisi acara, bahkan semua yang mendukung kegiatan hari ini, berkat kasih dan kebaikan Tuhan dilimpahkan ke atas mereka. Dari awal sampai selesainya seluruh perlombaan hari ini, penyertaan akan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.